kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Kau memberikan kepada mereka telinga seorang murid untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Juga Tuhan, berdoa untuk Kak Pebi, minta Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap apapun Tuhan yang dia sampaikan Tuhan, itu daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari teman adik-adik yang telah berdoa dan mengucap syukur katakan amin. Oke, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya Kak yang akan memimpin firman Tuhan hari ini? Siapa ya? Kita panggilkan Kak Pelinta. Shalom adik-adik. Sekali lagi dia aku sapa. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan belajar firman dari Daniel. Tepatnya di Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Nah, habis ibadah ini mungkin adik-adik bisa buka Alkitabnya, baca pelan-pelan apa sih dari awal Daniel ayat 1 sampai ayatnya yang ke-49 yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, firman Tuhan kali ini temanya berseru dan Tuhan singkapkan rahasia. Singkapkan apa sih? Singkapkan itu lebih mudah dipahaminya bukakan. Jadi berseru dan Tuhan bukakan rahasia gitu. Nah, mungkin nanti setelah ini bisa ditayangin gambarnya. Pada gambar ini bisa kita lihat pada tahun yang kedua, itu pemerintahan Nebukadnezar di Babel. Rajanya gelisah. Kenapa raja itu gelisah? Karena raja ini mimpi dan dia nggak tahu apa mimpinya. Gitu, mimpinya mungkin membuat dia jadi sedih dan bertanya-tanya, apa sih arti dari mimpinya itu? Nah, karena itu raja kemudian memanggil orang-orang yang ada di Babel, orang-orang berilmu, ahli sihir, dan para kasdim. Lalu raja meminta orang-orang tersebut untuk memberitahu. Pertama, apa sih mimpi raja itu? Yang kedua, apa arti dari mimpi raja itu? Nah, raja bikin ketetapan. Kalau mereka bisa menjawab dan memberitahukan yang dua hal tadi, mereka akan diberikan hadiah, pemberian, dan penghormatan yang besar. Tapi, kalau mereka tidak bisa memberitahukan dua hal tadi nih, masih ingat nggak tadi adik-adik apa dua halnya? Yang pertama, apa mimpi raja? Yang kedua, apa makna dari mimpi raja itu? Kalau mereka nggak bisa kasih tahu kedua hal itu, mereka akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan, berarti akan dibinasakan gitu. Nah, para orang-orang yang berilmu itu ternyata tidak sanggup memenuhi permintaan raja. Mereka bahkan tidak tahu apa mimpi raja itu. Awalnya mereka tanya, apa sih mimpi raja? Gitu, mereka tanya sama raja ini. Terus raja ini berpikirnya gini, loh, kalau kalian aja nggak tahu apa mimpiku, gimana kalian tahu apa maknanya? Karena tadi raja minta dua hal. Yang pertama, apa mimpinya raja dan apa artinya. Lalu orang-orang berilmu itu bilang sama raja, begini di ayat yang ke-11. Apa yang diminta tuanku raja terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada raja, selain dewa-dewa yang tidak berdiam di antara umat manusia. Berarti artinya orang-orang berilmu itu bilang, nggak akan ada raja yang bisa ngasih tahu sama raja apa mimpinya, apalagi apa maknanya. Gitu. Lalu raja ini marah dan geram. Raja murka. Nah, sesuai sama ketentuan yang tadi, akhirnya raja mengeluarkan titah. Raja mengeluarkan perintah untuk melenyapkan semua orang bijaksana yang ada di Babel. Nah, semua orang bijaksana berarti termasuk Daniel dan teman-temannya Daniel.
mereka juga terancam gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel pada saat itu? Apakah Daniel berdiam diri saja? Apakah dia cuma bilang ya udahlah kalau kita dilenyapkan ya udah nggak apa-apa, kita kalau mau diapain juga? Apa dia gitu? Enggak. Daniel nggak berdiam diri aja dan pasrah. Daniel meminta diberi waktu. Dia bilang sama raja untuk diberi waktu mengartikan mimpi itu. Nah, kalau kita lihat Daniel ini di pasal yang pertama, Daniel ini merupakan orang yang pintar. Daniel dan teman-temannya cerdas, bahkan kepintaran dan kecerdasan mereka dibilang 10 kali lipat lebih daripada orang-orang bijaksana yang ada di Babel gitu. Jadi bayangin seberapa pintar Daniel. Kalau orang yang paling pintar pun Daniel 10 kali lipat lebih pintarnya. Dan Daniel perawakannya gemuk, sehat. Daniel dan teman-temannya adalah orang yang diberkati Allah. Nah, selanjutnya Daniel memberitahukan kepada teman-temannya. Nah, siapa sih teman-temannya Daniel? Di Babel pada saat itu teman-teman Daniel ada Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, supaya mereka juga tidak dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana yang lainnya di Babel. Lalu, ketika mereka menyembah, mereka memuji, mereka berdoa kepada Tuhan, mimpi itu atau rahasia dan makna dari mimpi itu disingkapkan, dibukakan kepada Daniel. Wah, bayangin, Tuhan Allah memberitahukannya kepada Daniel. Lalu Daniel memuji Allah. Pada ayat yang ke-20, Daniel berkata, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan." Daniel, walaupun dia mengetahui mimpi raja, dia tahu itu datangnya dari Allah. Lalu selanjutnya Daniel mendatangi si Airok. Airok ini siapa sih? Nah, ini dia, si Airok ini adalah orang yang diperintahkan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana yang ada di Babel. Lalu pada ayat yang ke-24 Daniel berkata, "Orang-orang bijaksana di Babel itu janganlah kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu." Nah, dari sini kalau membaca ayat 24 ini aku lumayan jadi kagum gitu sama Daniel ini. Kenapa? Karena dia nggak cuma mikirin dirinya sendiri dan teman-temannya, tapi dia juga memikirkan orang lain, orang-orang bijaksana di Babel. Janganlah engkau lenyapkan. Jadi kebayang betapa baiknya Daniel dan dipimpin oleh Allah. Nah, selanjutnya Daniel kemudian menghadap raja. Daniel berkata seperti ini kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu lainnya. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan. Tetapi di sorga ada Allah yang membukakan rahasia-rahasia." Dari sini kita bisa lihat dari awalnya aja Daniel udah bawa nama Allah. Daniel nggak bawa namanya sendiri. Daniel nggak datang sama raja dan bilang, "Raja, aku tahu loh apa mimpi raja." Oh nggak, Daniel nggak kayak gitu. Yang Daniel bilang, rahasia-rahasia itu disingkapkan atau dibukakan oleh Allah gitu. Nah, selanjutnya Raja Nebukadnezar yang belum mengenal Allah secara pribadi, yang pada saat itu dia tidak percaya sama Allah Daniel, Allah kita, dia sujud dan menyembah Daniel dan berkata, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja." Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik, nama Allah dimuliakan, nama Allah diketahui semakin besar lewat Daniel. Karena apa? Karena Daniel adalah orang yang taat. Daniel bukan orang yang meninggikan namanya, tapi dia meninggikan nama Allah. Nah, dari kondisi Daniel dari awal kita belajar tadi,
Apa sih yang bisa kita lihat dari seorang Daniel di kehidupan kita yang sekarang? Nah, pada saat-saat yang tersulit pun dalam hidup Daniel dan teman-temannya, karena mereka di situ ibaratnya mau dilenyapkan, mau dibunuh sama orang raja gitu. Dia tidak berdiam diri, dia menghadap Allah, dia menyembah, memuji dan berdoa. Akhirnya Allah memberikan jalan, akhirnya Allah memberitahukan apa yang Daniel minta. Nah, gimana sama kita? Apa waktu lagi sedih, waktu lagi nggak tahu nih kok sekolah belum mulai karena corona, atau aku udah naik kelas loh tapi belum ketemu teman-teman, atau aku di rumah aja loh, aku nggak bisa ke gereja, aku nggak bisa main, atau udah mau dari SD ke SMP atau SMP ke SMA ataupun selanjutnya mulai gelisah, mulai nggak tahu apa sih Tuhan maknanya dari semua ini. Kita nggak boleh diam diri aja, kita nggak boleh ya udahlah biarin aja kan corona, nggak usah belajar, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus tetap datang kepada Allah, memuji, menyembah dan berdoa. Apapun itu, apapun yang adik-adik rasakan, apapun yang mungkin hal yang kurang enak, hal yang kurang senang di hati adik-adik di rumah, mungkin karena di rumah aja, nggak boleh sedih-sedih doang, tapi datang kepada Tuhan memuji dan menyembah. Nah, itu firman Tuhan hari ini buat kita di hari Minggu ini. Selanjutnya kita mau berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas hari ini untuk setiap berkat yang Kau berikan. Walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung Tuhan untuk ibadah, tapi kami tetap mengucap syukur. Hati kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hati kami sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur sudah mendengarkan firman. Kiranya setiap firman bertumbuh, kiranya setiap firman bisa menjadi kekuatan baru buat kami semua, buat adik-adik yang ada di rumah. Biar setiap kami juga semakin diarahkan untuk memuji dan menyembah kepada Engkau di saat-saat tersulit pun dalam hidup kami. Biarlah kami juga tetap dikuatkan oleh Engkau ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, bulan ini ada yang ulang tahun. Namanya Adel. Namanya Adel, Kak Shalom dan Kak Fanya. Aku akan berdoa untuk Adel. Makasih Tuhan, sekarang aku akan berdoa untuk Adel yang ulang tahun di bulan Agustus. Tuhan, berkati Adel, umur panjangnya Tuhan, dan berkati Tuhan kesehatannya Tuhan, dan panjang umur Tuhan, dan sekolahnya Tuhan. Berkati mama papanya dan kakaknya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, 2 orang lagi yang ulang tahun, Jevanya dan Shalom. Hari ini tanggal 14 dan tanggal 15, satu lagi. Jadi kita akan berdoa untuk Kak Jevanya dan Kak Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk setiap berkat-Mu, dan pada hari ini juga kami mengetahui ada kakak-kakak kami yang ulang tahun Tuhan, Kak Shalom dan Kak Jevanya. Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan di umur yang baru, di angka yang baru. Biarlah semakin Kau tambahkan kebijaksanaan, biarlah Kau tambahkan ketaatan, hikmat, biar mereka juga dapat berhasil Tuhan di studinya, di keluarga juga semakin diberkati Bapak. Engkau juga memberkati orang tua mereka Tuhan yang mendidik mereka Tuhan. Biarlah mereka juga semakin menjadi anak yang taat kepadamu Tuhan. Biarlah setiap cita-cita, setiap harapan yang ada pada mereka bisa mereka doakan kepadamu, dan kami sama-sama berdoa khususnya Tuhan untuk pendidikan mungkin yang melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kakak-kakak kami ini, supaya mereka bisa menjadi pemberita-pemberita firman-Mu di hari yang akan datang. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
tanggal 11 Agustus kemarin, Katri di ulang tahun loh adik-adik. Yuk kita bersatu dalam doa untuk Katri. Ayo teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati Katri Tuhan yang 11 Agustus kemarin Katri berulang tahun. Tuhan berkati umur panjangnya dan kesehatan dan kekuatannya Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga besarnya Katri Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. God bless. Makasih teman-teman sudah beribadah online di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.